Enggak sih gitu kan, harus step by step. Tapi dalam step by step itu pastikan ada progres. Hai leaders, jumpa lagi bersama kita berdua di GPS Podcast, yaitu sebuah wadah untuk para leaders mengakselerasi pengaruh melalui skill public speaking dan juga skill komunikasi. Gimana kabarnya? Baik, ya seperti yang dilihat lah. Gimana gitu kira-kira? ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Gimana? Nah, kali ini masih tetap bersama bestie saya. Masih tetap ya, tuh di garis bawah masih tetap. Masih tetap dengan Coach Prima Anugrah. Hai leaders. Semangat ya, karena saya akan membawa berbagai macam masalah di hadapan berarti Anda. Anda yang semangat membawa masalah ya? Saya semangat ngapain? Jawab. Enggak, kita berdua nanti kita akan pastinya akan sharing diskusi bersama ya. Oke, edisi kali ini tuh kan gini kan, biasanya kalau habis lebaran, habis lebaran kayak gini, pertengahan tahun dan sebagainya, itu kan ada yang namanya biasanya promosi jabatan. Kalau di perusahaan ya, ada promosi jabatan yang mana yang awalnya misalkan dari staff jadi leader, middle gitu kan, yang leader ini pun jadi yang top management dan juga akhirnya akan atau mungkin mutasi. Ya, boleh. Sebenarnya levelnya sama, cuman mutasi. Betul. Atau paling yang baru. Akhirnya banyak nih perubahan yang baru, ya kan, lingkungan yang baru, adaptasi yang baru, suasana yang baru, teman yang baru, ya kan, semuanya bukan baju baru ya. Baju baru alhamdulillah. Tim baru alhamdulillah. Nah, pasti nih leader yang dari rumah juga pasti butuh nih ada beberapa tips dan juga apa aja nih yang perlu kita persiapkan nih kalau memang kita mempunyai tim yang baru, lingkungan yang baru dan juga sesuatu adaptasi yang memang yang kita harus baru. Nah, kalau seorang pemimpin apa nih pertama kali harus dilakukan nih Mbak Prima? Karena ini kan timnya baru ya, ya otomatis kalau misalnya mau sprint juga ya bagus sih gitu. Tapi kadang-kadang belum kita tahu juga speednya mereka seberapa. Tuh, kita kan harus gitu. smooth ya gitu. Biar makin cantik gitu mainnya ya. Main cantik karena kita perempuan. Main ganteng kalau laki-laki. Jadi yang pertama perlu dilakukan sih sebenarnya ini juga sederhana, tapi kadang-kadang prakteknya juga nggak jadi sederhana karena yang biasanya yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus menetapkan tujuan dan juga ekspektasi goals, dan juga harapan atau ekspektasi yang jelas kepada tim. Jadi misalnya kalau awal-awal kan ada perkenalan tuh, ini saya baru gitu ya. Jadi kan adalah tujuan saya dalam memimpin nantinya seperti ini dan itu harus jelas gitu. Nggak usah muter-muter, pakai bahasa yang mudah dipahami saja gitu. Yang bikin mereka jangan ngerasa ada gap gitu loh, yang apa ya, ada gap yang kelihatan banget antara bahwa saya itu pemimpin kalian loh, saya atasan kalian loh, nggak perlu karena kita juga masih baru ya. Betul. Gitu. Terus kita juga nggak tahu karakternya tim kita seperti tim apa gitu. Gimana? Jadi ya main aman dulu aja gitu, ibaratnya main aman dulu. Jadi kita mengutarakan apa sih tujuan kita nantinya, kemudian harapan. Kita tuh mengharapkan tim yang seperti apa, dengan pola kerja yang seperti apa. Solid, solidnya yang kayak gimana gitu kan. Disiplinnya yang kayak gimana. Kadang-kadang kan orang bilang disiplin itu on time itu disiplin. Ada juga yang bilang before time itu lebih disiplin. Nah, di situ kan seorang pemimpin harus mengutarakan itu gitu loh. Apakah bisa tolerir kalau misalnya after time berapa menit kah atau apa, kadang-kadang bisa sampai sedetail itu karena kadang-kadang kita sebagai leader juga kadang suka bete sih kalau seumpamanya kebiasaan kita begitu kemudian tim kita nggak begitu nggak support padahal timnya juga nggak tahu sebenarnya yang kita mau kayak gimana gitu kan? Jangan sampai masa kayak gitu aja nggak ngerti sih, jangan sampai ada kata-kata itu. Ya emang nggak ngerti kan, kita juga masih baru gitu, timnya juga masih baru. Ada lagi yang biasanya kan udahlah kita santai-santai aja gitu kan, yang penting kelakon gitu. Nah ada juga yang kadang kita harus jadi top one nih dengan yang lain, dengan tetangga nih. Biasanya kan ada yang kayak gitu juga. Ada strategi yang setiap pemimpin ya, setiap leader itu kan pasti punya policy kebijakan sendiri-sendiri gitu. Yang mungkin dia juga bisa jadi ciri khas dia juga mungkin. Nah, itu juga perlu disampaikan. Nah, dari situ kan timnya tahu nih, kalau Bu ini tuh gini nih, kalau Bapak gitu. ini Bapak ini seperti ini. Berarti akhirnya jatuhnya nanti juga ke karakter kepemimpinan juga ya. Iya, kan? gitu. Mereka juga lebih siap menerima perubahan dari kita yang nggak dadakan gitu loh. Kita udah ngomong duluan nih di awal gitu loh. Nah,
yang paling penting itu sih menetapkan tujuan dan berarti juga yang paling nampak ekspektasi. ketika memang pertama kali kita menjadi di lingkungan yang baru, pertama yuk kita kumpul dulu yuk gitu kan. Kumpulnya itu pasti entah itu di morning briefing gitu kan ya. Kalau misalkan kalau lebaran kayak gini yuk kita sambil lebih halal gitu nggak sih? Dulu lah, say hello. Bener. Jadi biar ini ya komunikasinya juga terjalinnya juga dengan nyaman gitu kan Mbak ya. Benar. Jadi ingat ya itu leaders yang di rumah ya. Ada satu langkah ini yang memang kadang masih disepelekan nih kadang. Kayak langsung mulai kerja gitu loh. Kadang-kadang kan gitu kan. Mulai kerja tapi kita bingung juga. Ya kadang apa perkenalan. Kadang perkenalan sih, tapi paling cuman saya namanya ini, saya sekarang menjadi pemimpin baru, saya divisi ini, saya kemarin atau awalnya saya divisi ini, kemudian saya didelegasikan untuk berpindah di divisi ini misalnya gitu. Paling cuman gitu aja ya, alamat saya di sini udah selesai. Saya mengharapkan semuanya kompak. Betul. Tapi ternyata kan, gitu. harus ditambahin bahwa apalagi nih, ditambahin bahwa tim kita nanti biar solid bla bla bla. Ekspektasi kan, berarti harapan kita ke depannya seperti apa. Solid pun itu juga nggak bisa sih dibilang nanti saya menginginkan kita semua solid. Gimana nih solidnya? Solidnya versinya gimana? Saya pengen semuanya disiplin. Iya, disiplinnya gimana gitu. Datang tepat waktu, pekerjaan harus diselesaikan dengan tepat waktu juga gitu kan. Gitu. Jadi pulangnya juga harus segera pulang. Ke tempat waktu kan. Benar. Ya kan, biar segera istirahat besok bisa fresh kembali. Fresh untuk bekerja. Gitu ya. Leaders yang di rumah ya, ada satu tadi tipsnya yaitu sampaikan tujuan dan ekspektasinya itu yang jelas kepada tim untuk yang pertama kali. Nah, untuk yang berikutnya apa ini Mbak? Untuk yang berikutnya mungkin kita bisa mendorong mereka untuk berdiskusi dan bertanya ya. Kita membuka ruang kepada mereka untuk berdiskusi dan memberikan pertanyaan. Itu mungkin yang harus di morning briefing aja, mungkin ya ada meeting khusus lah gitu ya, meeting yang bersama dengan tim kita yang baru gitu, kita menyampaikan kita dorong gitu, ada yang perlu ditanyakan atau seperti apa. Nah dari situ tuh kita juga sambil mengeksplor, kita juga sambil cari tahu gitu sebenarnya harapan mereka sebenarnya ke kita juga apa. Kan tadi di awal kita sudah menyampaikan tujuan dan harapannya kita gitu kan. Jadi leader. Nah sekarang melalui forum tersebut gitu, melalui forum diskusi dan tanya jawab. Jadi kita sebagai seorang leader yang mengeksplor apa sih sebenarnya yang mereka mau, dan kita juga bisa eksplor sebelumnya seperti apa. Historinya dulu. Historinya seperti apa. Kultur masing-masing divisi kan kadang juga beda ya. Kadang-kadang mereka juga udah nyaman dengan kultur itu, tapi kadang-kadang kita tuh menginginkan mereka mau menerima perubahan dari kita, tapi kita agak kurang tolerir untuk menerima perubahan yang saat ini kita hadapi, bahwa tim kita sekarang bukan tim yang kemarin misalnya begitu. Nah dari situlah kita bisa ada two way communication, kita bisa diskusi mana yang sekiranya itu menjadi win-win solution. Jadi kalian juga saya juga sebagai leader juga Nah dari forum diskusi itu kita bisa explore lebih banyak. Kalaupun memang butuh waktu, ya iya kita kan nggak mungkin diskusi cuman sekali diskusi langsung deal beres clear gitu enggak sih gitu kan, harus step by step. Tapi dalam step by step itu pastikan ada progres di situ gitu. Ya kalau misalkan ngomong kayak gitu kan berarti kayak ada di forum gitu ya. Nah, kadang tim itu kan kita kalau menyampaikan di forum itu kadang ada yang tipikalnya agak sungkan, malu, segan gitu. Apalagi dengan yang baru. Rasanya itu kayak nggak bisa loss bahasanya gitu kan. Nah perlu nggak sih kita itu kayak semacam rapat one on one gitu kan, satu persatu kayak interview perlu kalau memang dibutuhkan memang perlu gitu. Apalagi untuk tim-tim atau beberapa masing-masing gitu ya kan. Terdiri dari beberapa personal yang beda-beda gitu, personality yang beda-beda. Jadi di situ kita bisa sambil kita panggil misalnya gitu ke ruangan, terus mungkin pekerjaan yang kemarin yang sekarang harus dilanjut seperti apa. Nah, dari situ kan kita bisa explore tuh. Dia kemarin-kemarinnya seperti ini gitu. Kan? Sebenarnya cukup oke sih, tapi misalnya kayak gitu. Nah, itu kita taunya dari situ gitu. Dan dia juga nanti kita gali lagi gitu, sebenarnya ya balik lagi gali potensi lagi, dia sebenarnya kuat di mana, potensi dia kuatnya di mana, kemudian dia sebenarnya dia sebenarnya peduli kok, cuman mungkin yang kemarin karena udah nyaman begitu jadi dia gitu. Nah kita kan bisa eksplornya dari situ. Kalau memang dibutuhkan boleh itu on juga oke. Wow, seru ya gitu. Ini ya. Ada beberapa tips ini. Yang pertama tadi tuh ekspektasinya memang harus jelas tadi. Yang kedua tadi ekspektasi tujuan harus jelas. Terus yang kedua tadi itu membuka forum dan tanya jawab gitu. Nah, ini yang ketiga ini apa ini Mbak Prim?
Kalau bagi saya ya, menurut saya yang paling penting adalah kita juga jangan lupa untuk memberikan umpan balik atau feedback terhadap apapun. Apresiasi Reward termasuk gitu? salah satunya, yes. Jadi dan juga responsif. Jadi yang harus responsif nggak cuma tim loh ya. Gak hanya sebuah apresiasi berbentuk ini hadiah itu enggak. Kita fast respon aja. Dan itu terbukti ya. Sebelumnya kan saya juga pernah terjun di situ gitu. Jadi saya juga pernah menjadi tim juga gitu kan. Rasanya tuh beda loh kalau misalnya kita kerja terus kemudian oh ya oke, selesai meskipun kita pekerjaannya bagus atau gimana. Kadang-kadang kalau nggak diapresiasi sama sekali juga tim juga bingung loh. Sebenarnya yang saya lakukan tuh bener nggak sih gitu? Atau inikah yang diharapkan oleh ibu atau bapak gitu? Atau mungkin ini biasa aja? Atau jadi dia akan bingung kalaupun misalnya memang itu baik, akan saya teruskan lanjutkan begitukah? Atau lebih baik dari itu atau enggak gitu? Nah itu pentingnya evaluasi. Nah itu pentingnya apresiasi gitu, kita memberikan feedback umpan balik. Oh kalau misalnya memang bagus ya katakan gitu, bagus gitu, ini bagus dan ini loh yang harus dipertahankan itu yang seperti ini gitu. Terus kalau misalnya memang ada yang mungkin kurang serk gitu ya, sebagai seorang leader dalam mengevaluasi pekerjaannya ya disampaikan gitu. Alangkah baiknya kalau begini deh, tapi gimana menurut kamu gitu loh. Maksudnya kalau menurut saya sih begini, alangkah baiknya begini. Tapi bagaimana kalau menurut kamu, kira-kira gimana gitu loh. Jadi berikan kesempatan dia juga untuk bisa menjawab, berikan dia kesempatan untuk berpendapat karena dia kan yang ngerjain kerjaan itu gitu. Kalau misalnya dia nggak nyaman di sisi mana, nggak nyamannya, mungkin kamu bisa utarakan. Benar, karena biasanya itu kan timnya itu kan kalau misalkan kita memang ada pemimpin yang baru dan itu ternyata timnya itu sudah beberapa ini kan periode dari pemimpin yang lama-lama itu akhirnya dia bandingin nih. Nah, kalau yang bapak sana itu kayak gini deh, kayaknya gini nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa deh. Kok ini kok jadi apa-apa? Maka dari gitu. itu kita harus berkomunikasi. Komunikasi lagi, balik lagi. Jangan dipendam dalam hati. Betul. Gak bisa lihat. Transparansi, keterbukaan. Itu penting ya gitu, supaya nggak ada sesuatu hal yang kita pendam masing-masing, jangan sampai perang dingin gitu loh. Kayak gini nggak apa-apa, tapi dalam hati itu nggak mudah orang itu bisa transparan gitu loh. Kadang orang itu kan main aman gitu loh. Nanti kalau saya menyampaikan, tapi ada ketakutan kan. Nah itu ini omonganku receh nggak sih gitu. Ini omonganku penting nggak sih untuk didengerin gitu kan. Nah itulah pentingnya seorang leader itu mengakomodir itu. Iya, maksudnya sebagai seorang leader gitu kita juga ya balik lagi ya. Mereka takut karena apa dulu nih? Jangan-jangan mereka juga punya histori di yang sebelumnya bahwa saya pernah sering kali berpendapat tetapi mengalami penolakan yang cukup memalukan mungkin, atau kayaknya saya ngomong apapun, jangankan kok sama leader, sama teman sendiri aja saya diketawain gitu. Nah sebagai seorang leader kita harus tahu tuh gitu, supaya kita juga apa ya, mengeksplor dianya itu juga kita mudah gitu kan, dan kita turut menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dia. Tugasnya leader kan juga gitu kan, membantu gitu. Gak gampang ya memang gak gampang, tapi gitu ya. Harus kan. Tapi harus. Sesuatu yang memang tidak mudah tapi kan harus juga kita lalui. Mau gak mau kita harus melalui. Jangan sampai lari dari udahlah, atau misalnya ya udahlah biarin aja mereka nyamannya begitu, dan kita nggak punya prinsip yang jelas, kita nggak punya tujuan yang jelas, itu bikin bingung juga loh. Kita membiarkan mereka nyaman dengan dirinya mereka, kitanya yang jadi kayak insecure sendiri gitu. Nanti saya takut nggak disukain, saya takut nggak dihormatin, saya takut omongan saya nggak didengerin karena dia nggak suka sama saya, jadi saya nurutin dia aja lah. Tunggu dulu gitu. Yang seperti itu kadang-kadang juga akan jadi bumerang sih buat diri kita sendiri. Bumerangnya mungkin nggak kerasa di hari-hari ini, tapi nanti beberapa bulan, beberapa tahun itu nanti akan kelihatan loh. Gitu. Karena pekerjaan itu kan kita kadang ya kalau memang di acara kayak government kayak gitu kan kita nggak tentu ya Bu, ya kita nggak tentu. Ntar lagi 2 tahun lagi kita diganti, gitu kan, bulan depan harus diganti kan kayak gitu. Dan pasti kita juga dibanding-bandingkan ya. Namanya gitu ya. Di compare dengan sana sini itu kadang-kadang menyakitkan juga. Tapi kadang-kadang kalau kita dengerin bahwa penilaian mereka terhadap kita sebagai seorang leader bagus kan, ya kita juga kayak merasa terapresiasi juga gitu. Benar, gitu kan? Ya pastikan di setiap tempat dimanapun ya kita mampu untuk bisa menjadi seorang leader yang beradaptasi dengan perubahan, fleksibel boleh tapi tegas juga harus gitu. Komunikasikan, kalau tidak suka komunikasikan dengan bahasa-bahasa yang mungkin mereka lebih mudah untuk memahami. Tidak perlu terlalu muter-muter. Nggak suka ya udah bilang aja nggak suka, tapi ya
polite lah, sopan gitu. Maksudnya jangan sampai menyinggung dia sampai akhirnya mengubah moodnya si tim gitu loh, jangan sampai seperti itu. Betul. Gitu. Nah, apalagi nih biasanya kalau kita untuk berpindah-pindah itu kan biasanya oke lah kalau kita hanya pindahnya per kecamatan gitu, itu oke lah ya Mbak. Itu kan cuma daerah aja kan gitu. Nah, kalau kita pindahnya itu hampir luar kota, bahkan luar pulau dengan kultur yang baru. Nah, ini ya kan? Pasti yang kita misalnya nih kita orang Jawa kemudian berpindah ke luar pulau yang mungkin itu daerah timur misalnya. Nah, kita kan juga beradaptasi dengan mereka gitu. Tapi positive thinking is must ya, kita harus positive thinking dimanapun kita berada. Mungkin hanya karena ini aja kali perbedaan gaya bicara dan gaya bahasa. Sebetulnya mereka nggak punya perasaan begitu ke kita. Jadi jangan takut duluan, jangan insecure duluan, atau jangan merasa terancam duluan, ya nggak juga gitu. Begitu juga mereka yang dari orang timur yang mungkin leader yang dari orang timur ke daerah-daerah yang di Jawa misalnya gitu, yang mungkin lebih kalem, lebih soft, mungkin mereka bisa saja nggak pede loh, karena ntar aku dikira marah-marah mulu lagi gitu. Padahal kan enggak. Tapi nggak tentu juga. Tapi nggak tentu juga. Memang ya tergantung dari ini juga kan, dari frame sama experience orang-orangnya juga. Benar. Untuk beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan itu adalah suatu kepastian ya, yang nggak bisa dihilangkan dan nggak bisa kita tolak juga gitu. Tenang aja, bahasa Indonesia itu untuk pemersatu kita kok. Iya, gitu ya. Meskipun gaya bicaranya beda-beda ya gitu, kayak nggak masalah. Betul, karena memang ya kita tahu lah Indonesia ini beragam sekali suku, bahasa apapun itu, tapi yang jelas satu kata. Kadang-kadang miskomunikasinya di situ. Iya, kadang miskomunikasi maksudnya melalui sudut pandang masing-masing orang. Iya, padahal gitu. Kita sama-sama orang Jawa nih, misalkan tuh orang yang kita nih yang Jawa Timur, jangan jauh-jauh deh, Malang, Surabaya gitu aja. Udah beda kan? Beda gitu gak sih? Kan? Padahal saya tuh cuma ngomongnya loh, aku biasa aja kok Kak ngomongnya. Tapi kok kita dikira marah-marah. Dikirain ngegas. Yang kayak gitu tuh. Nah, yang kayak gitu itu juga perlu disampaikan di awal loh. Saya dengan karakter saya yang seperti ini. Jadi kalau misalnya saya nadanya begini bukan berarti saya marah loh, gengs. Misalnya gitu. Sampaikan aja. Jadi itu juga ya dengan obrolan-obrolan yang santai, tapi sama juga itu, sama tim gitu kan. Jangan sampai mereka shock, kaget. Lah, aku dimarahin terus ini tiap hari, padahal mah enggak. Gitu. Jangan kan kok antara leader sama tim sama leader, sama teman sendiri aja sering begitu kan. Anda sama saya gimana, Bu? Enggak kan ya? Enggak terlalu beda jauh sih, cuma ya kadang aja gitu kan ya. Iya bener. Sama aja. Seru banget pokoknya untuk edisi kali ini ya. Intinya adalah leaders juga yang ada di rumah juga pertama juga harus peka, harus memahami juga tujuan yang jelas dari tim ini tuh bagaimana, itu tolong disampaikan. Harapan, harapannya juga. Yang jelas apapun itu harus disampaikan ya kan. Ekspektasi ketinggian nggak ekspektasi aku nih sama tim ini. Betul. Karena tim saya yang sekarang beda dengan tim saya yang dulu, misalnya gitu. Ya tadi ada yang fast learner, ada yang tentang fast respon ya, atau responsifnya seorang leader. Kita biasanya menuntut tentang responsif itu dari tim. Pokoknya kalau hari Sabtu meskipun libur kamu gitu kan. Harus ngirim report gitu kan. Tapi giliran leadernya sendiri gak diapa-apain. Nah, giliran leadernya udah dikirimin gitu kan sama timnya, gitu. Dia juga udah melakukan yang terbaik, misalnya kitanya, nggak gitu juga kan gitu. Maksudnya kita perlu loh fast respon juga terhadap apa yang mereka sudah lakukan, itu penting. Apresiasi. Banyak banget ini tips and triknya dari Kak Prima ya. Enggak, cuma 3. Biasa 3 adalah andalan saya. Nanti episode berikutnya 10 ya. Gak inget mereka. Gak inget. Saya tidak mau menyusahkan. Oke, teman-teman GPS Podcast, terima kasih sekali lagi ya. Di episode kali ini saya juga terima kasih sama Mbak Prima yang selalu setia duduk di sebelah sana. Next time ya, nanti duduk di sini dan saya akan beralih ke sana. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali lagi dan jangan lupa selalu like, subscribe, komen di YouTube kita ya kan, dan juga share yang jelas ya. Ada berbagai macam tips and trick tentang leaders, seputar leaders pokoknya, bukan tentang kepemimpinan. Kalau gitu khususnya untuk komunikasi dan public speaking. Benar. Terima kasih sekali lagi saya Lia dan juga Coach Prima. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yes. Bye. Bye. See you guys.